Oke, apakah sudah terlihat kawan-kawan semuanya? Sudah kan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Eh, saya Fajar Alam Rahmat Waalaikumsalam. Sidik dengan NIM 10 12 19 akan mempresentasikan etika profesi di bidang teknologi informasi. Nah, ini makalah ini akan membahas seputar pentingnya etika dalam profesi teknologi informasi di era digital ya. Oke, pengertian kita mulai dari mungkin bisa kita mulai dari pengertian etika dan teori etika umum ya. Kok gini lagi? Sebentar. Oke, etika berasal dari kata Yunani ya. Ethos itu berarti kebiasaan atau karakter. Etika adalah cabang filsafat yang membahas nilai moral yang menentukan benar atau salahnya tindakan manusia, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Beberapa teori etika klasik relevan dengan profesi teknologi informasi ya (TI). Etika deontologi menekankan tindakan yang sesuai kewajiban tanpa memandang hasil. Lalu ada etika utilitarianisme menilai tindakan berdasarkan manfaat terbesar bagi banyak orang. Etika kebajikan fokus pada karakter dan niat baik seseorang. Nah ini ada tiga. Tadi ada etika deontologi, etika utilitarianisme, dan etika kebajikan. Oke, sebentar. Kenapa jadi gini lagi? Oke. Etika profesi dalam bidang teknologi informasi merujuk pada prinsip moral dan standar perilaku yang harus dipatuhi oleh profesional TI. Ini meliputi kejujuran, tanggung jawab, integritas, serta menghargai privasi dan kekayaan intelektual. Profesional TI diharapkan mempertimbangkan dampak sosial, hukum, dan moral dari pekerjaannya, tidak hanya efisiensi atau keuntungan. Organisasi seperti ACM dan IIII atau uh, apa aduh saya lupa singkatannya. IIII itu yang itu loh, yang ada di biasanya ada di makalah-makalah itu, telah merumuskan kode etik sebagai pedoman. Prinsip utamanya termasuk bertindak demi kepentingan publik, menghindari konflik kepentingan, menghormati privasi data, dan memberikan kontribusi yang jujur dan akurat. Uh, di sini ada beberapa contoh yang harus di ini ya, yang harus diterapkan gitu: kejujuran dan integritas, bertindak jujur dan berintegritas dalam setiap aspek pekerjaan. Lalu di sini ada tanggung jawab atas dampak sosial, hukum, dan moral dari pekerjaan. Lalu juga ada privasi dan kekayaan intelektual, yaitu semacam menghargai hak privasi dan kekayaan intelektual orang lain. Nah, ini contoh-contoh pelanggaran etika di dunia teknologi informasi. Seiring perkembangan teknologi, banyak pelanggaran etika terjadi. Pelanggaran privasi, seperti pengumpulan data pengguna tanpa persetujuan dan penjualan ke pihak ketiga misalkan. Terus saja melanggar prinsip privasi ya, itu yang menjual data tanpa sepengetahuan user misalnya ke pihak ketiga, itu salah satu contoh melanggar etika dalam hal prinsip privasi. Lalu juga ada plagiarisme dan pembajakan perangkat lunak, termasuk penggunaan software bajakan atau pencurian kode melanggar hak kekayaan intelektual. Ini kayak katakanlah crack gitu kan, terus mod dan semacamnya. Pesan sistem untuk kepentingan pribadi atau merusak sistem adalah tindakan tidak etis dan ilegal. Penyebaran hoax,
dan deepfake, di mana teknologi digunakan untuk membuat konten palsu dan menyebarkannya. Seperti teman-teman tahu, mungkin deepfake itu kan bisa apa ya? Bisa membuat video gitu, terus ditempel mukanya, misalkan jadi Presiden Jokowi misalkan. Terus, nah itu deepfake itu bisa memicu apa ya? Berita yang hoax tidak benar sehingga dapat memecah belah bangsa ya, salah satu dampaknya gitu. Nah ini tadi sudah dibahas sedikit ya, pelanggaran privasi itu contohnya ada pengumpulan dan penjualan data pengguna tanpa izin, pembajakan seperti penggunaan software bajakan atau kode program, lalu ada hacking, peretasan sistem untuk kepentingan pribadi, ada deepfake, pembuatan dan penyebaran konten palsu yang menyerupai kenyataan. Nah ini yang paling bahaya ya menurut saya untuk zaman sekarang ini ada deepfake. Oke, ini ada studi kasus pelanggaran etika ya. Di antaranya itu ada di kasus kebocoran data Tokopedia gitu pada Mei 2020. Ini 91 juta data pengguna yang bocor dan dijual di dark web. Data mencakup nama, email, dan tanggal lahir, dan hash password. Meskipun Tokopedia mengklaim tidak ada informasi penting yang terbuka, kepercayaan publik terhadap e-commerce nasional menurun gitu pada saat 2020 Mei ya, Tokopedia kebocoran data. Kasus ini juga menyerukan perlunya regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia atau PDP. Pelanggaran etika dalam kasus ini meliputi tidak menjamin keamanan data dan lambatnya transparansi komunikasi ke publik. Jadi secara singkat, pada Mei 2020 gitu 91 juta data pengguna Tokopedia bocor meskipun kata Tokopedianya tidak ada data yang katakanlah penting banget ya. Dia hanya mencakup nama, email, dan tanggal lahir, juga hash password. Ini dampaknya apa? Ini dampaknya menurunkan kepercayaan publik dan potensi penyalahgunaan data. Terus saran atau yang bisa diseru regulasinya gitu, meningkatnya kebutuhan akan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Ini salah satu contoh kasusnya. Terus contoh kasus lain itu ada di Facebook oleh Cambridge Analytica gitu. Pada tahun 2018, Cambridge Analytica memperoleh data pribadi lebih dari 87 juta pengguna Facebook tanpa izin melalui aplikasi kuis. Data ini digunakan memanipulasi opini politik dalam pemilu, termasuk pemilu Amerika Serikat di tahun 2016 dan referendum Brexit. Pelanggaran etika ini mencakup penyalahgunaan data pribadi tanpa persetujuan eksplisit dan pengabaian prinsip transparansi serta integritas informasi. Dampaknya apa? Dampaknya Facebook didenda sebesar US 5 miliar US dollar ya. Terus memicu krisis global tentang keamanan data dan etika platform media sosial serta meningkatkan kesadaran global terhadap isu data dan etika algoritmik. Nah, ini karena Facebook itu katakanlah yang apa ya, sebuah perusahaan IT yang sudah besar banget, dia juga kena pelanggaran etika di mana data-data itu dipakai gitu di dalam serikat tanpa persetujuan yang user-usernya lah. Kayak gitu sehingga potongan ceritanya atau potongan di kasus. Lalu gimana regulasi etika profesi TI di Indonesia saat ini? Saat ini penerapan etika dalam bidang TI di Indonesia diperkuat oleh peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. UU ITE mengatur aktivitas dan transaksi elektronik
melarang akses ilegal, peretasan, dan penyebaran konten ilegal. Pelanggaran UU ITE mencerminkan pelanggaran profesionalisme dan integritas. Sedangkan untuk UU PDP memberikan perlindungan hukum terhadap data pribadi, mengatur hak subjek data, kewajiban pengendali data, dan sanksi. UU PDP memperkuat prinsip etika seperti transparansi, keamanan informasi, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Nah, ini secara garis besar gitu UU PDP perlindungan data pribadi, hak subjek data, kewajiban pengendali data, dan sanksi. Kalau UU ITE itu mengatur aktivitas elektronik, melarang akses ilegal, peretasan konten ilegal, dan lain-lain. Lalu ini caranya gimana agar menerapkan etika profesi di TI gitu. Salah satunya kita bisa memulai pendidikan etika TI gitu dengan misalkan di sekolah-sekolah ada kurikulum tentang pendidikan teknologi, terus kepatuhan lebih ketat kepada regulasi pemerintah, patuhi kode etik dan peraturan hukum seperti UU ITE dan PDP, lalu ada audit dan pengawasan gitu di dalam katakanlah di dalam perusahaan-perusahaan, sistem internal untuk memantau dan menegakkan perilaku etis. Lalu budaya profesionalisme menjunjung tinggi kejujuran, kolaborasi, dan tanggung jawab. Ini bisa dalam hal pekerjaan atau dalam hal apapun. Kesimpulan dan saran, etika profesi sangat penting dalam dunia teknologi informasi. Profesional TI harus memiliki kemampuan teknis dan bersikap etis untuk mencegah pelanggaran seperti privasi, peretasan, dan plagiarisme. Etika profesi TI adalah seperangkat prinsip moral yang mengatur perilaku profesional di bidang teknologi. Banyak kasus pelanggaran etika terjadi karena lemahnya kesadaran dan tanggung jawab. Penting untuk menanamkan nilai-nilai etika melalui pendidikan, penerapan kode etik, pengawasan sistem, dan pembentukan budaya kerja profesional. Seperti yang slide sebelumnya disinggung ya. Institusi pendidikan dan pelatihan TI wajib menanamkan materi etika secara sistematis. Setiap profesional TI hendaknya menjadikan kode etik dan regulasi hukum sebagai pedoman utama. Perusahaan dan organisasi TI perlu membangun sistem pengawasan dan penegakan etika secara konsisten. Nah ini sama seperti sebelumnya sih. Kita harus mulai dari, mungkin kita bisa mulai dari pendidikan gitu, untuk membangun kurikulum TI, terus penerapannya, terus pengawasan, semacam sistem audit di dalam misalkan perusahaan atau apapun yang terlibat ada TI-nya gitu. Terus budaya profesionalisme. Nah ini saya pikir budaya profesionalisme harus diterapkan tidak hanya di seputar TI ya, tapi semuanya sih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam materi kali ini sih. Sekian dari saya mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi kamu kan menggunakan data-data ya, data-data kebocoran data oleh Facebook dan sebagainya, pencurian data, kerugian apa, itu kamu ngambilnya dari mana? Satu ada deh Pak. Hah? Ntar ada kayak historinya di sini. Saya nggak dimasukin ke sini Pak. Justru itu makanya, jadi kamu kan mengambil data itu, datanya dipresentasikan. Nah, saya sih nggak masalah, bagus itu. Cuman sumber datanya harus kamu masukkan juga. Kayak pencurian data, kehilangan data, itu sumber datanya dari mana? Artinya biar bisa dipertanggungjawabkan kan gitu kan. Udah paham biasanya ngasih buat tugas laporan juga harus ada sumber datanya kan. Nanti tolong sumber datanya dicantumin. Oh, Kemarin siap Pak. Baik, baik di Pak. tugasnya dimasukin nggak? Kayaknya enggak deh Pak.
Gini aja Pak, gini aja. Saya kan nggak tahu nih yang presentasi sekarang namanya siapa. Eh, nanti PPT-nya tetap kirim ke saya. Nah, Ya, sebelum dikirim ke saya, ya kamu dapat data itu angka-angka eh, angka ganti rugi tuntutan itu sumber datanya presentasi sudah diarahkan bahwa itu mendapatkan data gitu sumbernya sumber. baik Pak. Oke, kalau ada pertanyaan silakan itu yang Oke, mungkin saya tutup. Kalau tidak ada pertanyaan, teman-teman, monggo saya tutup. Cukup, Kang. Oke, oke. Yang berikutnya siapa? Cuman satu. Saya. Oh, ya udah oke. Sebentar, Pak. Siapa Diva ya? Siswanto, Pak. Siswanto. Cuman yang presentasi on cam lah. Saya bukannya nggak mau on cam, saya di dalam mobil nih itu gelap tuh. Dia yang presentasi on cam biar saya tahu. Tadi yang IF8 juga yang presentasi sih on cam. Saya juga on cam walaupun tadi saya di rumah sakit sih. Ya, biar saya tahu kan. Oke. Mangga dilanjut silakan. Oke, sebentar, Pak. saya mau potong sebentar Pak. Tadi tuh dikirimnya lewat apa nih? Lewat WhatsApp, lewat apa nih? Buat dikirim ke Ada di grup kan? Ada grupnya atau tanya KM-nya lah. Tadi oh, KM-nya siapa sih? Ya, Sidik Pak. Sidik, katanya ke Sidik apa langsung ke saya atau ada grup kita ada grupnya, maka ditanya sama beliau lah. Ya, Oke Pak. oke terima kasih. Silakan Siswanto yang mana on cam lah, biar saya tahu orangnya yang mana Siswanto. Di mute Kang. Oke. Ya. Ya, sudah, Pak. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini selamat malam semuanya. Hari ini saya akan mempresentasikan makalah dari tugas etika profesi yang berjudul Tantangan Etika Profesi di Era Artificial Intelligence dan Big Data. Oke, perkembangan AI dan Big Data telah mengubah cara manusia hidup dan bekerja. Keduanya membawa kemampuan luar biasa dalam otomatisasi, namun di balik manfaat itu muncul risiko-risiko serius seperti pelanggaran privasi, bias algoritma, hingga manipulasi informasi. Persoalan ini menuntut kita sebagai calon profesional TI untuk tidak hanya fokus pada keahlian teknis, tapi juga memiliki tanggung jawab etis terhadap dampak sosial dari teknologi.
etika profesi menjadi penting agar perkembangan teknologi tetap berpihak pada keadilan dan nilai kemanusiaan. Oke, rumusan dari makalah saya adalah dalam makalah ini saya merumuskan 5 pertanyaan utama. 3 pertanyaan utama. Apakah profesional TI benar-benar memahami tanggung jawab moralnya? Apakah kode etik selama ini hanya menjadi formalitas yang diabaikan? Sejauh mana dunia TI siap menghadapi konsekuensi dari sistem yang semakin otonom namun minim pengawasan etik? Oke, tujuannya makalah ini bertujuan menegaskan pentingnya kesadaran etika dalam praktik profesional TI, terutama di tengah risiko etis yang ditimbulkan oleh AI dan Big Data, seperti pelanggaran privasi, bias sistem, dan hilangnya akuntabilitas. Saya juga mengkritisi pengabaian terhadap kode etik yang sering dianggap formalitas, serta menawarkan langkah konkret untuk membangun profesionalisme TI yang lebih bertanggung jawab secara sosial dan moral. Oke, pengertian etika profesi TI. Etika profesi TI adalah panduan moral yang mengarahkan perilaku dan profesional TI. Ini mencangkup seperti integritas, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak pengguna. Dalam praktiknya, etika ini sangat dibutuhkan ketika kita menghadapi dilema seperti menjaga data pengguna, mencegah diskriminasi sistem, atau memastikan keadilan. Bukan sekedar aturan tertulis, tapi landasan moral dalam menghadapi dilema dan teknologi. Perkembangan AI dan Big Data. AI ini adalah sistem yang meniru kecerdasan manusia dalam pengambilan keputusan, dan Big Data adalah analisis masif terhadap data dalam volume, kecepatan, dan variasi tinggi, dan seringkali digunakan dalam e-commerce, layanan kesehatan, dan sistem sosial, namun menimbulkan resiko keputusan otomatis, pelanggaran privasi, dan bias algoritma. AI dan Big Data kini digunakan di hampir semua sektor ya, seperti tadi ada e-commerce, layanan kesehatan, memungkinkan mesin mengambil keputusan secara mandiri, dan namun teknologi juga kan menyimpan tantangan. Pengambilan keputusan otomatis oleh AI bisa apa ini? Bisa menghilangkan akuntabilitas. Sementara Big Data sering dikumpulkan tanpa persetujuan jelas dari pengguna. Inilah yang membuat kehadiran etika dalam pengembangan sistem menjadi sangat penting. Tantangan etika di era AI dan Big Data. Tantangan etika di era ini mencangkup ada 5 hal utama. Pertama, pelanggaran privasi akibat pengumpulan data tanpa izin. Kedua, ada bias algoritma yang dapat memperkuat diskriminasi. Ketiga, ada kurangnya transparansi dalam model AI yang bersifat black box. Keempat, ada manipulasi informasi seperti yang terjadi dalam kasus Cambridge Analytica. Dan kelima, lemahnya akuntabilitas atas keputusan teknologi. Semua ini menuntut profesional TI untuk lebih peka terhadap implikasi etis dari sistem yang mereka bangun. Oke, selanjutnya ada kode etik profesi TI sebagai pedoman moral. Di tengah dilema etika yang kompleks, kode etik profesi hadir sebagai kompas moral. Kode etik seperti yang dikeluarkan oleh ACM atau ada juga IFKIN memuat prinsip seperti kejujuran, akuntabilitas, dan kepedulian terhadap masyarakat. Sayangnya,
banyak profesional TI belum menjadikan mana tadi ya? Sayangnya banyak profesional TI belum menjadikan kode etik ini sebagai bagian dari praktik padahal tanpa profesi TI beresiko ke upaya meningkatkan profesionalisme dan etik. Untuk memperkuat etika dalam dunia TI, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Pertama, integrasi etika dalam kurikulum TI sejak dini. Kedua, sertifikasi profesi berkompetensi dan etika. Ketiga, budaya yang menjunjung nilai moral, seperti transparansi atau pelaporan yang transparan, dan organisasi profesi dan pembinaan dan pengawasan kolaborasi seperti kampus, industri, dan kesimpulannya dari semua pembahasan dapat disimpulkan bahwa kemajuan teknologi tidak cukup hanya diukur dari segi kecanggihan, tapi juga dari dampaknya bagi manusia gitu. Etika profesi TI bukan kelengkapan, tapi pondasi yang menjaga agar teknologi tetap berpihak pada keadilan dan kemanusiaan. Tanpa landasan etika, sistem yang kita bangun berisiko menimbulkan keadilan, kehilangan kepercayaan publik, dan menciptakan ketimpangan sosial yang lebih parah. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Oke. Oke, Pak. Ya, sudah, Pak. Terima kasih. Jadi sama ya, kirim ke saya sudah presentasi ya. Baik, Pak. Di materinya, di PPT-nya ditulis namanya kan? Ada, Pak. Ya, udah kirim ke saya biar saya tahu yang sudah presentasi siapa aja nanti. Oke, kalau ada pertanyaan lanjut yang berikutnya siapa? Izin Pak, saya tuh di laptopnya nggak ada webcamnya, itu boleh ya Pak presentasi? Jadi nggak bisa on cam. Orang IT nggak boleh gitu, teknik informatika mah nggak boleh. Bohong itu mah, banyak alasan itu mah. Memang betul Pak, boleh ditanyain ke teman-teman saya gitu, emang laptop saya tipenya nggak ada laptopnya, nggak ada webcamnya Pak. Yang ada dulu, belakangan lah kalau. Siapa yang lain yang? Oke. Ayo yang lain ada? Oke, kalau nggak ada, gimana? Saya Pak. Yo, mangga, silakan. Baik, sebentar Pak, saya share screen dulu Pak. Banyak terus. Apakah share screen-nya kelihatan, Pak? Ya, ada teh. Hah? Ada kan? belum? Saya belum melihat. Sebentar Pak. Belum kelihatan, sebentar Pak.
Mana ya? Bentar Pak, bentar. Sudah kelihatan Pak? Belum teh, Saya belum. belum ada teh. Hmm. Di sini teh sudah Pak. Nah, udah ada Apakah tuh teh. sudah? Ada. Ini udah kelihatan? Sudah. Ada. Baik Pak. Sebentar Pak, saya belum on cam. Lupa Pak. Oke. Oh, Pak, ini tidak bisa menggunakan kamera saat sedang membagikan layar, Pak. Izin, Bisa lah Pak. orang teknik informatika. Orang hukum sih wajar lah. Kayaknya perangkat saya Pak yang tidak mendukung. Yang bisa dulu siapa yang bisa? Ayo. Kalau nggak bisa nanti kita offline aja. Saya kan nggak ketemu orangnya pada di mana. Kemarin offline pada nggak datang juga. Yang bisa aja dulu siapa? Pak, saya mau coba. Silakan yang bisa dulu. Saya Pak, Sidik Pak. Oke. Eh, Sudah muncul Pak. Ya, udah. Oke, bentar Pak. Oke, sudah muncul Pak, on cam-nya Pak. Oke, lanjut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sidik Rizky dengan NIM 10 12 19 01. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan presentasi dengan judul menjadi seorang produk designer yang beretika. Latar belakangnya, di zaman yang modern ini banyak bermunculan berbagai produk digital seperti aplikasi, sistem informasi, serta produk digital lainnya. Nah, dalam mewujudkan berbagai produk digital tersebut, banyak beberapa faktor yang mendukung atau yang menjadikan hal itu menjadi sukses. Salah satunya adalah seorang produk designer yang memiliki peran strategis dalam menciptakan solusi yang tidak hanya menarik secara visual, namun juga tetap fungsional, bermanfaat, dan berpusat pada kebutuhan pengguna. Tugas seorang produk designer bukan hanya merancang tampilan atau antarmuka, tetapi juga memastikan bahwa produk yang dikembangkan memberikan pengalaman yang positif dan bertanggung jawab secara sosial. Jadi, jika disimpulkan beberapa latar belakangnya, yaitu memiliki peran penting seorang produk designer dalam menciptakan solusi digital, lalu memiliki beberapa etika yang diabaikan karena mungkin pekerjaan yang terdengar remeh dan tidak terlalu digubris oleh orang lain. Jadi kebanyakan terdapat beberapa etika yang diabaikan, dan juga salah satu keputusan seorang desainer itu menjadi keputusan yang amat penting bagi sebuah produk karena dapat mempengaruhi konsumen atau tingkah laku konsumen dalam perlakuannya terhadap sebuah. Ada beberapa rumusan masalah yang saya angkat, diantaranya itu etika profesi dalam bidang IT itu sendiri,
lalu tanggung jawab seorang produk designer secara etis, lalu mengapa etika itu penting bagi seorang praktik desain, lalu beberapa bentuk pelanggaran etika yang terjadi, serta bagaimana menegakkan standar etika profesi, terlebih di bidang produk designer. Lalu tujuannya itu memahami pentingnya etika dalam profesi produk designer, juga menggambarkan peran dan tanggung jawab etis, serta identifikasi pelanggaran etika umum, dan memberikan rekomendasi penerapan etika. Sebelumnya, etika atau nilai moral atau profesi atau pekerjaan ahli. Etika profesi berasal dari bahasa kata serapan, yaitu etikos, yang berarti suatu hal yang timbul dari sebuah kebiasaan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, serta tentang hak dan kewajiban moral. Secara mendetail, etika adalah cabang utama dari filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas standar moral dan penilaian. Sementara profesi berasal dari serapan bahasa Inggris, yaitu profession. Dalam bahasa Latin juga bisa disebut professus, yang berarti mampu atau ahli dalam suatu pekerjaan. Profesi merupakan suatu pekerjaan yang menuntut pendidikan tinggi, biasanya meliputi pekerjaan mental yang ditunjang kepribadian, serta individu yang melakukan profesi memberikan layanan yang dipersonalisasi disebut dengan profesional, yang dipandu dengan kode perilaku tertentu oleh organisasi atau badan ataupun perusahaan terkait. Lalu produk designer, etika profesi dalam bidang IT mengacu pada beberapa prinsip, yaitu prinsip moral yang mengatur perilaku profesional dalam penggunaan dan pengembangan teknologi. Peran produk designer diantaranya yaitu merancang antarmuka dan pengalaman pengguna, menjembatani pengguna dan pengembang, serta memastikan produk etis, inklusif, dan fungsionalitas. Lalu ada beberapa tugas serta tanggung jawab seorang produk designer. Yang pertama, selalu menjaga privasi pengguna, karena seorang produk designer tidak jarang perlu data-data atau informasi-informasi yang harus didapatkan. Tak jarang ada beberapa privasi yang diberikan oleh pengguna, dan seorang desainer harus bisa menjaga privasi tersebut agar tidak bocor atau diketahui oleh pihak lain. Lalu menghindari dark patterns, pengguna tidak mau harus secara tidak langsung mengikuti apa yang diinginkan oleh seorang produk designer atau diinginkan oleh sebuah perusahaan. Lalu ada mendukung inklusivitas dan aksesibilitas, di mana sebuah sistem atau aplikasi harus bisa menjangkau semua kalangan, baik kalangan umum maupun kalangan yang memiliki kekhususan tersendiri, agar aplikasi atau sistem tetap dapat digunakan oleh semua kalangan. Dan juga menjaga transparansi dan juga kejujuran, di mana seorang produk designer juga harus bisa menjaga transparansinya, di mana tidak ada yang ditutup-tutupi dari produk yang dibuat atau produk yang dirancang. Nah, ada beberapa isu terkait etika profesi dalam seorang produk designer. Di antaranya itu penggunaan dark patterns, seperti yang dijelaskan sebelumnya, di mana dark patterns ini mengacu pada sebuah pola atau desain yang dalam tanda kutip merugikan penggunanya. Lalu ada pelanggaran privasi data pengguna, di mana data-data atau informasi-informasi yang sudah didapatkan oleh seorang desainer ini disalahgunakan untuk kepentingannya sendiri ataupun kepentingan yang lain, di mana dalam hal ini dapat merugikan pengguna itu sendiri. Lalu desain yang tidak inklusif, di mana desain ini tuh tidak bisa digunakan atau sulit digunakan oleh beberapa kalangan tertentu yang membutuhkan kekhususan atau bantuan orang lain untuk menggunakan aplikasi tersebut. Lalu ada
dampak terhadap kesehatan mental, di mana dampak terhadap kesehatan mental ini mengacu pada bisa berhubungan pada penggunaan dark patterns sebelumnya, karena pengguna seperti diarahkan atau dipaksa untuk melakukan hal yang diinginkan oleh seorang produk desainer atau perusahaan tersebut. Lalu ada kurangnya transparansi, di mana produk yang dibuat ini tidak menampilkan kejujuran atau tidak ada sesuatu yang ditutupi dari produk atau aplikasi yang dibuat. Lalu ada beberapa penerapan etika produk pada seorang produk designer, yaitu menggunakan metode atau metodologi human centered design, di mana desain yang dibuat ini cenderung atau mengutamakan pengguna sebagai acuan desain, di mana pengguna dilibatkan langsung untuk membuat desain yang dibutuhkan. Lalu ada privacy by design, jadi privasi yang didapatkan atau yang dikumpulkan oleh seorang produk desainer ini digunakan dalam desain dan tidak digunakan dalam hal apapun di luar dari produk yang dibutuhkan. Lalu ada desain inklusif dan aksesibel, di mana seorang produk desainer harus bisa membuat produk yang bisa digunakan atau diakses oleh semua kalangan tanpa terkecuali. Dan juga ada menolak praktik manipulatif, di mana seorang produk desainer tidak boleh memanfaatkan contohnya data-data yang dikumpulkan untuk kepentingan pribadi seperti manipulasi data dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, mungkin kesimpulan dan saran yang bisa saya berikan adalah etika profesi di bidang produk desainer ini sangat amatlah penting, karena dapat menunjang atau dapat berpengaruh pada pada kelakuan atau kebiasaan yang timbul dari pengguna aplikasi atau sistem. Dan juga desainer ini perlu bertanggung jawab secara sosial, di mana karena seorang produk desainer ini umumnya akan terlibat langsung dengan konsumen atau pengguna, maka diperlukan tanggung jawab secara sosial terhadap pengguna. Dan juga saran seperti pendidikan, kebijakan industri, literasi pengguna, agar seorang produk desainer ini bisa membuat produk yang tidak hanya baik atau bagus secara pandangan, namun juga menampilkan etika yang baik dalam penggunaannya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, Pak. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Terima kasih. Ya, dikirimin juga ke saya bahan presentasinya ya. Siap, Pak. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Izin saya hapus. Silakan. Si ada yang mau presentasi lagi? Mungkin saya, Pak. On cam ya. Oke, Pak. Silakan. Apakah sudah terlihat, Pak? Perkenalkan, di sini saya akan menjelaskan materi terkait etika profesi IT dalam menjaga privasi dan keamanan. Peran ethical hacker di tengah ancaman cyber. 1. Pendahuluan. Latar belakang. Kemajuan teknologi informasi telah membawa dampak besar dalam hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Di sisi lain, perkembangan ini juga membuka peluang terjadinya berbagai bentuk kejahatan. Suaranya kurang jelas, besarin dikit lah.
Oke, tes. Jelas Pak? Dikerasin. Baik Pak. Di sisi lain, perkembangan ini juga membuka peluang terjadinya berbagai bentuk kejahatan cyber, seperti peretasan data, pencurian identitas, hingga sabotase digital. Dalam kondisi ini, para profesional IT memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga sistem dan data digital yang mereka kelola. Salah satu profesi yang berperan penting adalah ethical hacker, yaitu individu yang menggunakan keterampilan hackingnya secara legal dan etis untuk menemukan serta menutup celah keamanan. Namun demikian, peran ini menimbulkan pertanyaan etis mendalam sejauh mana seorang ethical hacker dapat diberi akses ke sistem. Apa batas moralnya? Makalah ini akan membahas peran etika profesi dalam praktik keamanan informasi, khususnya melalui kacamata ethical hacker. Rumusan masalah, apa yang dimaksud dengan etika profesi di bidang IT, lalu bagaimana peran ethical hacker dalam menjaga privasi dan keamanan sistem informasi. Ketiga, apa saja dilema etika yang dihadapi ethical hacker dalam praktiknya. Tujuan mengkaji konsep etika profesi dalam ranah IT, menjelaskan kontribusi ethical hacker terhadap keamanan dan privasi data. Yang ketiga, mengidentifikasi dilema dan tantangan etis yang dihadapi oleh ethical hacker. Etika profesi dalam teknologi informasi merujuk pada perangkat prinsip moral dan standar perilaku yang harus dipatuhi oleh individu yang bekerja di bidang ini. Seiring meningkatnya peran teknologi dalam kehidupan sehari-hari dan bisnis, para profesional IT tidak hanya dituntut untuk memiliki keahlian teknis, tetapi juga integritas moral. Etika ini bertujuan untuk memastikan bahwa praktik profesional dilakukan dengan kejujuran, tanggung jawab sosial, dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Hal ini mencakup aspek seperti menjaga rahasia informasi, menghindari eksploitasi sistem, dan melindungi hak pengguna serta klien. Dalam dunia IT, profesional sering dihadapkan pada situasi yang menimbulkan dilema etis seperti penggunaan data pengguna untuk kepentingan bisnis, mengungkapkan kerentanan sistem atau pengembangan perangkat lunak yang dapat disalahgunakan. Oleh karena itu, etika profesi menjadi landasan penting dalam pengambilan keputusan. Profesional IT harus mampu menyeimbangkan antara tuntutan teknis dan kepentingan perusahaan serta kepentingan publik. Etika juga berfungsi sebagai panduan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak merugikan pihak lain dan tidak menimbulkan konsekuensi hukum atau sosial yang negatif. Sebagai bentuk konkret dari penerapan etika, sejumlah organisasi internasional telah merumuskan kode etik profesi seperti ACM dan IEEE. Kode etik ini mencakup prinsip-prinsip seperti keadilan, integritas, transparansi, dan serta perlindungan terhadap privasi dan keamanan informasi. Dalam praktiknya, kode etik ini menjadi acuan bagi profesional dalam menjalankan tugas mereka secara bertanggung jawab, baik saat menulis kode, mengolah basis data, serta merancang jaringan, hingga melakukan audit keamanan. Dengan demikian, etika profesi dalam IT tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dalam menghadapi tantangan etis yang kompleks di era digital saat ini. Privasi dan keamanan data. Privasi adalah hak fundamental setiap individu untuk mengendalikan informasi pribadinya, termasuk bagaimana data tersebut dikumpulkan, digunakan, dan dibagikan. Dalam konteks dunia digital, privasi menjadi semakin penting karena data pribadi seringkali disimpan dan diproses oleh berbagai platform dan layanan online tanpa perlindungan yang memadai. Informasi seperti identitas, lokasi, kebiasaan informasi seperti identitas, lokasi, hingga data keuangan dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga mengancam kebebasan dan keamanan individu. Keamanan data adalah serangkaian tindakan dan mekanisme yang diterapkan untuk melindungi data dari akses, penggunaan, modifikasi, atau pengungkapan yang tidak sah. Upaya ini mencakup penggunaan teknologi seperti enkripsi, firewall, autentikasi ganda, serta kebijakan keamanan yang ketat. Keamanan data tidak hanya penting bagi individu, tetapi juga organisasi dan perusahaan yang menyimpan informasi sensitif, karena kebocoran data dapat menimbulkan kerugian besar secara finansial maupun reputasi. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan penggunaan internet, volume data yang tersimpan secara daring terus meningkat secara eksponensial. Hal ini membuat tantangan dalam menjaga privasi dan keamanan data semakin kompleks.
Para profesional IT termasuk programmer dan ethical hacker memiliki peran krusial untuk memastikan sistem dan aplikasi yang mereka bangun mampu melindungi data pengguna secara efektif. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan etika profesi dalam menjaga privasi dan keamanan data menjadi aspek penting dalam mengurangi risiko penyalahgunaan dan ancaman cyber. Kemudian ada pengertian terkait ethical hacker. Ethical hacker yang disebut juga sebagai hacker white adalah profesional keamanan cyber yang menggunakan kemampuan teknisnya untuk menguji dan mengevaluasi sistem secara legal dan etis. Tujuannya adalah menemukan dan mengidentifikasi celah atau kerentanan dalam sistem informasi sebelum disalahgunakan oleh pihak yang berniat jahat. Ethical hacker bekerja atas izin dan dalam batasan yang jelas dan bersifat jelas dari pemilik sistem sehingga tindakan mereka bersifat preventif dan membantu meningkatkan keamanan teknologi informasi. Berbeda dengan black hacker bertindak tanpa izin dan untuk tujuan merusak, mencuri, dan merugikan. Ethical hacker memegang prinsip etika yang ketat. Mereka tidak hanya fokus pada eksploitasi kelemahan tetapi juga bertanggung jawab untuk melaporkan temuan mereka secara transparan dan membantu pihak terkait dalam memperbaiki masalah keamanan tersebut. Praktik ethical hacking ini sangat penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan pengguna terhadap sistem digital di era yang semakin rawan terhadap serangan cyber. Untuk memastikan kompetensi dan integritas para ethical hacker, berbagai sertifikasi profesional seperti sertifikat ethical hacker (CEH) telah dikembangkan. Sertifikasi ini menstandarisasi kemampuan teknis sekaligus pemahaman etika yang harus dimiliki oleh seorang ethical hacker. Dengan adanya standar tersebut, organisasi dapat memastikan bahwa ethical hacker yang mereka pekerjakan memiliki kualifikasi yang tepat dan menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik profesi, sehingga menjaga keamanan data dan sistem secara profesional dan bertanggung jawab. Peran ethical hacker dalam keamanan cyber. Ethical hacker memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keamanan cyber di berbagai organisasi dan perusahaan. Mereka menggunakan keahlian teknis mereka untuk melakukan berbagai aktivitas seperti penetration testing atau uji penetrasi, vulnerability scanning, pemindaian kerentanan, dan simulasi social engineering atau rekayasa sosial yang bertujuan untuk mendeteksi potensi risiko keamanan yang mungkin tersembunyi di dalam sistem informasi. Penetration testing adalah proses mensimulasikan serangan nyata terhadap sistem untuk mengidentifikasi titik lemah yang dapat dieksploitasi oleh para peretas jahat. Sementara itu, vulnerability scanning bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasi berbagai celah keamanan secara otomatis agar bisa segera ditindaklanjuti. Selain itu, ethical hacker juga sering melakukan simulasi social engineering, yakni teknik yang menguji sejauh mana pengguna dan karyawan dalam sebuah organisasi bisa menjadi titik lemah dalam keamanan sistem melalui manipulasi psikologis, misalnya dengan menguji bagaimana seorang dapat terpancing membocorkan informasi rahasia atau mengakses sistem secara tidak sah. Melalui aktivitas ini, ethical hacker tidak hanya membantu mengidentifikasi kelemahan teknis, tetapi juga kelemahan pada aspek manusia yang sering menjadi celah utama dalam serangan cyber. Kontribusi ethical hacker sangat krusial karena mereka memberikan gambaran nyata mengenai kerentanan yang ada, sekaligus memberikan rekomendasi perbaikan yang efektif untuk meningkatkan sistem pertahanan digital. Ethical hacker berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data serta sistem. Hal ini membuat kehadiran ethical hacker menjadi elemen vital dalam strategi keamanan cyber organisasi modern, sehingga sistem dapat beroperasi dengan aman dan terpercaya di tengah ancaman cyber. Dalam praktiknya, ethical hacker harus memegang teguh prinsip-prinsip etika yang menjadi landasan profesionalisme dan kepercayaan dalam bidang keamanan cyber. Prinsip utama yang wajib dijunjung adalah integritas, yaitu kejujuran dan konsistensi dalam melaksanakan tugas tanpa memanipulasi atau menyalahgunakan akses yang diberikan. Selain itu, tanggung jawab menjadi elemen penting, di mana ethical hacker harus memastikan bahwa setiap tindakan yang mereka lakukan tidak merugikan pihak lain dan selalu diarahkan untuk tujuan memperbaiki dan memperkuat keamanan cyber.
Salah satu aturan paling mendasar dalam praktik ethical hacking adalah keharusan untuk mendapatkan izin eksplisit dan resmi dari pemilik atau pihak berwenang melalui aktivitas pengujian sistem. Tanpa izin, tindakan yang dilakukan bisa dikategorikan sebagai peretasan ilegal. Meskipun dilakukan dengan niat baik sekalipun, hal ini karena tanpa persetujuan, akses terhadap sistem dianggap melanggar hukum dan dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang serius. Oleh karena itu, prosedur perizinan ini menjadi bentuk penghormatan terhadap hak kepemilikan sistem dan juga merupakan bukti komitmen ethical hacker terhadap etika profesi. Selain itu, dalam menjalankan tugasnya, ethical hacker sering menghadapi berbagai dilema etis yang kompleks. Itu menuntut pertimbangan matang. Salah satu dilema utama adalah terkait akses terbatas yang mereka miliki saat melakukan pengujian keamanan. Ethical hacker mungkin menemukan data pribadi atau informasi yang sensitif, sebenarnya tidak relevan dengan ruang lingkup tugas mereka. Misalnya saat melakukan penetration testing, mereka bisa tanpa sengaja mengakses data keuangan atau rahasia perusahaan yang tidak berkaitan langsung dengan celah keamanan yang sedang diuji. Dalam situasi seperti ini, ethical hacker harus menjaga integritas dengan tidak memanfaatkan data tersebut dan memastikan bahwa semua informasi hanya digunakan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati. Dilema lain dalam pengungkapan celah keamanan, ketika ethical hacker menemukan kerentanan serius, mereka harus memutuskan apakah akan langsung mengumumkan celah tersebut ke publik atau hanya melaporkan kepada pemilik sistem untuk diperbaiki terlebih dahulu. Pengungkapan publik bisa mendorong perbaikan lebih cepat dan meningkatkan kesadaran keamanan secara luas, tetapi juga berisiko memperbesar peluang eksploitasi oleh pihak jahat. Sebaliknya, membatasi informasi hanya pada pemilik sistem menjaga kerahasiaan, namun bisa memperlambat respon perbaikan dan membuat sistem rentan lebih lama. Oleh karena itu, ethical hacker harus menyeimbangkan transparansi dengan tanggung jawab keamanan. Contoh studi kasus yaitu dalam dunia ethical hacking ada kasus Marcus Hutchins, seorang ethical hacker yang dikenal berhasil menghentikan serangan ransomware global yaitu WannaCry pada tahun 2017. Keberhasilan ini mendapat apresiasi luas karena mampu menyelamatkan banyak sistem dari kerusakan besar. Namun di balik prestasinya, Hutchins pernah menghadapi masalah hukum karena keterlibatannya di masa lalu dalam aktivitas kejahatan digital. Kasus ini menggambarkan kompleksitas etika dalam dunia hacking, di mana seseorang yang pernah melakukan kesalahan dapat berubah dan memberikan kontribusi positif melalui kemampuan teknisnya. Cerita Chin menjadi pelajaran penting tentang pentingnya integritas dan kesempatan kedua dalam profesi IT. Selain itu, ada program bug bounty yang diterapkan oleh banyak perusahaan besar seperti Google, Facebook, dan Tokopedia juga menjadi contoh nyata peran ethical hacker dalam keamanan cyber. Program ini memberikan penghargaan atau hadiah kepada hacker yang secara legal melaporkan celah keamanan yang mereka temukan dalam sistem perusahaan. Bug bounty tidak hanya mendorong partisipasi aktif komunitas keamanan untuk menjaga sistem lebih aman, tetapi juga melanjutkan bagaimana perusahaan menerapkan etika profesi dengan mengakui dan memanfaatkan keahlian ethical hacker secara positif. Pendekatan ini membantu menciptakan ekosistem keamanan digital yang kolaboratif dan berkelanjutan. Kesimpulan, etika profesi adalah bidang teknologi informasi, memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga integritas dan membangun kepercayaan publik terhadap perkembangan teknologi digital. Dalam era di mana data pribadi dan sistem digital menjadi sangat rentan terhadap ancaman cyber, profesional IT, khususnya ethical hacker, memegang posisi strategis sebagai pelindung dan keamanan dan privasi. Ethical hacker harus tidak hanya berfokus pada aspek teknis dan menemukan serta memperbaiki celah, tetapi juga harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika yang ketat. Hal ini bertujuan agar kepercayaan yang diberikan oleh organisasi maupun pengguna tidak disalahgunakan, dan tindakan yang dilakukan sesuai dengan norma hukum dan moral yang berlaku. Dengan demikian, etika profesi menjadi fondasi utama agar kemajuan teknologi dapat dimanfaatkan secara aman dan bertanggung jawab. Agar peran etika hacker dan profesional IT lainnya dapat berjalan,
secara optimal dan beretika, diperlukan edukasi yang menyeluruh mengenai etika profesi di bidang teknologi informasi. Pendidikan formal di perguruan tinggi serta pelatihan industri harus memasukkan materi etika secara komprehensif sehingga calon profesional dapat memahami pentingnya tanggung jawab moral dan penggunaan keahlian teknis mereka. Selain itu, pemerintah dan lembaga swasta perlu aktif merumuskan regulasi kebijakan yang jelas dan tegas mengenai praktik ethical hacking. Regulasi ini penting untuk memberikan payung hukum yang mendukung serta melindungi baik pihak yang melakukan pengujian keamanan maupun organisasi yang menggunakan jasa tersebut. Dengan dukungan edukasi dan regulasi yang memadai, diharapkan praktik ethical hacking dapat berkembang secara profesional dan berkontribusi secara positif bagi keamanan dunia digital. Terima kasih. Sekian Pak presentasi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Nanti kirim materinya ke saya atau ke grup atau ke siapa? KM-nya. Baik. Mana sih, ada lagi yang mau presentasi? Boleh Pak, saya Pak. Tapi on cam-nya di HP, presentasinya di laptop boleh ya Pak? Boleh, yang penting saya lihat kamu on cam ada lah. Sudah ada on cam-nya belum Pak? Ada. Oke, ini saya share screen ya di laptop kita. Screen-nya sudah muncul Pak? Udah, oke. Oke. Oke, baik. Izin saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dipa. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Etika Profesi Teknologi Informasi dalam Menghadapi Penyalahgunaan Kecerdasan Buatan. Nah, di sini saya mengambil topik ini karena seiring pesatnya perkembangan AI muncul pula tantangan etis yang harus kita sikapi dengan bijak. Oke, selanjutnya adalah latar belakang. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence saat ini berkembang sangat pesat dan memberi manfaat besar dalam berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, hingga industri. Namun di balik manfaat tersebut terdapat tantangan etis yang cukup serius. Profesional di bidang teknologi informasi memegang peran penting dalam pengembangan dan penerapan AI. Jika tidak dibekali dengan prinsip etika yang kuat, mereka bisa saja terlibat dalam penyalahgunaan teknologi ini, menciptakan sistem yang tidak adil atau melanggar privasi. Etika profesi seperti yang diatur dalam kode etik ACM dan IEEE sangat diperlukan untuk membimbing perilaku yang bertanggung jawab dalam dunia teknologi informasi, khususnya dalam menghadapi perkembangan AI. Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dibeberkan sebelumnya, ada dua rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa saja bentuk penyalahgunaan kecerdasan buatan oleh profesional TI. Yang kedua, bagaimana etika profesi dapat mencegah penyalahgunaan tersebut. Nah, selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, mengidentifikasi bentuk-bentuk penyalahgunaan kecerdasan buatan oleh profesional TI. Yang kedua, mengurangi peran etika profesi dalam mencegah penyalahgunaan tersebut. Nah, selanjutnya ada etika profesi teknologi informasi. Etika profesi adalah prinsip moral yang mengatur perilaku para profesional TI. Untuk ini mencakup nilai-nilai seperti integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Dalam dunia TI, kode etik dan organisasi seperti ACM dan IEEE memberikan pedoman yang penting agar teknologi dikembangkan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab. Ini menjadi sangat penting karena profesional TI memiliki akses besar terhadap sistem dan data yang sensitif. Selanjutnya ada penyalahgunaan AI oleh profesional TI, yaitu ada deepfake yang sebelumnya udah dijelasin sama Kang Fajar. Manipulasi video atau ya suara yang menyerupai orang asli ini sering digunakan untuk penipuan atau merusak reputasi. Seperti contoh kasus kemarin, ada mahasiswa yang mengubah gitu wajah seseorang gitu yang dipesan oleh seseorang gitu. Jadi dia mengubah wajah seseorang yang dipesan, misalnya pengen tolong dong ubah wajah video ini dengan wajah si A atau B gitu. Dia jual dan itu termasuk pelanggaran privasi juga gitu. Selanjutnya ada pelanggaran privasi, data pengguna dikumpulkan dan digunakan tanpa izin. Ini bisa terjadi pada aplikasi berbasis AI yang tidak transparan. Selanjutnya ada bias algoritma yang menyebabkan diskriminasi dalam keputusan otomatis, misalnya pada sistem rekrutmen atau pengenalan wajah.
Jadi misalnya teman-teman daftar kerja gitu, selanjutnya pas ada fitur untuk mengenali wajah gitu. Tapi setelah hasil dari aplikasi itu hanya menerima yang mohon maaf kulit hitam saja atau kulit putih gitu. Jadi itu termasuk bias algoritma. Selanjutnya ada peran etika profesi dalam mencegah penyalahgunaan AI. Etika profesi membantu menanamkan prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan dalam setiap keputusan profesional. Etika juga mendorong adanya akuntabilitas dan transparansi sehingga proses pengembangan AI lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Pendidikan dan pelatihan etika juga sangat penting agar para profesional TI memiliki kesadaran untuk mengembangkan AI yang adil, tidak diskriminatif, dan tidak merugikan masyarakat. Oke, selanjutnya ada tantangan penerapan etika profesi teknologi informasi, yaitu masih banyak profesional TI yang belum sepenuhnya memahami pentingnya etika, sehingga kesadaran terhadap dampaknya masih rendah gitu. Selanjutnya ada regulasi dan standar etika untuk teknologi baru seperti AI masih minim dan belum menyeluruh gitu. Selanjutnya ada tekanan dari industri untuk terus berinovasi dan efisien seringkali membuat aspek etika diabaikan. Selanjutnya ada masih banyak institusi pendidikan TI yang mengintegrasikan etika secara menyeluruh dalam kurikulum mereka. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran yang terakhir ini. Kesimpulannya itu, meskipun kerjasama buatan menawarkan banyak manfaat, penggunaannya tetap harus dikawal dengan prinsip-prinsip etis. Ya. Profesional TI memegang peran penting untuk menjaga agar AI digunakan secara adil, bertanggung jawab, dan tidak merugikan masyarakat. Selanjutnya yang terakhir ada saran, pendidikan etika perlu diintegrasikan dalam kurikulum TI, organisasi, profesi, dan perusahaan harus aktif menegakkan kode etik. Dan yang tak kalah penting, peran pemerintah dalam merancang regulasi juga sangat dibutuhkan untuk menjembatani celah dalam penggunaan teknologi digital. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kamu cuma pembukaan aja tadi on cam-nya, berikutnya mah off cam aja. Oh, saya juga jadi 2 akun Pak, jadi mungkin nggak kelihatan. Tapi saya on cam terus dari tadi Pak. Iya di sininya nggak ini off cam. Coba diklik di usernya Pak, di situ kan ada saya tuh jadi dua akun Pak. Mungkin jadi yang ditampilnya itu hanya presentasinya saja sama si Google Meet-nya Pak. Tapi saya on cam dari tadi Pak. Mungkin teman-teman di sini ada yang lihat saya on cam tadi? Ada. Iya ada Pak, on cam Pak. Ada Kak. Kayak 2 akun kamu ya. Iya betul Pak, saya pakai 2 akun. Oke. Kalau udah selesai, bagaimana yang lain? Oke, izin stop share screen saya. 1 orang lagi ya. Izin saya Pak. Hah? Izin presentasi kan untuk yang saya Pak. Siapa? Ini Pak. Ayo silakan. 1 orang lagi ya. Itu udah. Baik Pak. Izin saya Pak. Untuk sesinya apakah sudah muncul? Sudah kan? Sudah Kang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kamunya nggak bisa on cam. Oh, maaf Pak. Maaf. Ya, apakah sudah kelihatan Pak? Ya, udah, silakan. Baik Pak, izin meneruskan Pak. Baik, di sini saya akan mengangkat topik mengenai etika profesi di lingkup administrator jaringan. Pada dunia digital saat ini banyak sekali aspek yang sangat memiliki kebergantungan terhadap jaringan komputer. Maka dari itu
seorang administrator jaringan ini mempunyai peran strategis mau di perusahaan maupun di lingkup masyarakat. Etika yang dibutuhkan untuk menjaga integritas dan keamanan sistem ini perlu dikembangkan oleh seorang yang berprofesi sebagai administrator jaringan. Lalu di balik peran strategis tersebut muncullah ancaman penyalahgunaan akses yang semakin tinggi, baik itu oleh pihak lain maupun oleh seorang administrator jaringan itu sendiri. Lalu dari latar belakang tersebut diidentifikasi masalah diantaranya yang pertama adalah apa itu etika profesi dalam bidang TI atau teknologi informasi. Lalu yang kedua, apa tugas dan tanggung jawab etis administrator jaringan. Lalu isu etika apa yang sering terjadi. Lalu bagaimana cara menegakkan etika dalam pekerjaan administrator jaringan. Lalu menjawab dari identifikasi masalah, memiliki maksud dan tujuan diantaranya memahami pentingnya etika profesi dalam teknologi informasi. Lalu dua, menjelaskan tanggung jawab etis seorang administrator jaringan. Lalu menganalisis pelanggaran etika profesi administrator jaringan, dan juga memberikan solusi penerapan standar bagi profesi seorang administrator jaringan. Kalau masuk pembahasan, yang pertama akan saya jelaskan mengenai etika profesi. Etika ini berarti sebuah menilai moral atau yang membedakan sesuatu yang membedakan baik dan buruk. Lalu profesi ini adalah pekerjaan yang menuntut keahlian khusus atau menjadi seorang profesional. Maka digabungkan, etika profesi ini adalah pedoman moral bagi seorang profesional. Dari kata etik itu sendiri berasal dari kata Yunani, diambil dari kata ethos, yang berarti karakter yang penting dalam dunia teknologi informasi untuk menjaga data dan kepercayaan. Lalu ini pengertian panjang mengenai etika profesi. Etika profesi ini adalah aturan atau norma moral yang mengatur perilaku seseorang dalam menjalankan profesinya, supaya tetap sesuai dengan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Etika ini berfungsi sebagai pedoman sikap dan tindakan bagi seorang profesional, mau itu dia berprofesi sebagai dokter, guru, insinyur, akuntan, maupun seorang IT, ya, agar mereka menjalankan tugasnya tidak semata-mata karena aturan formal, tapi juga karena kesadaran moral dan tanggung jawab sosial. Etika profesi di bidang teknologi informasi ini cakupannya terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama adalah kerahasiaan, ya, seorang TI atau seorang yang bergelut di bidang teknologi informasi ini penting untuk melindungi informasi sensitif pengguna dan organisasi, mau itu badan ataupun perusahaan. Yang kedua adalah integritas. Seorang TI wajib untuk menyampaikan data secara akurat dan tidak memanipulasi hasilnya. Lalu yang ketiga adalah keadilan, yaitu memberikan perlakuan adil terhadap semua pihak yang berkaitan dengan teknologi informasi tersebut. Lalu yang keempat ada tanggung jawab, ya, atas tindakan profesional yang diambil, mau itu di bidang teknologi informasi sebagai ahli kecerdasan buatan maupun seseorang yang fokus minatnya terbagi lagi dalam teknologi informasi yang lainnya. Lalu ada kepatuhan hukum, obey the law, ini menjalankan pekerjaan sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku. Lalu apa itu administrator jaringan? Jadi seorang administrator jaringan adalah profesional yang mengelola jaringan komputer. Tanggung jawabnya ini meliputi menjaga konektivitas, stabilitas, dan keamanan jaringan suatu lingkungan, lalu memastikan sistem berjalan optimal dan aman. Tugas peran lain dari administrator jaringan ini diantaranya meliputi beberapa kegiatan teknis seperti instalasi, konfigurasi perangkat jaringan, yang kedua memonitoring dan troubleshooting jaringan, yang ketiga melakukan backup data dan pembaruan sistem, yang keempat adalah menjaga keamanan dan dari ancaman siber. Perlu ada tanggung jawab etis seorang administrator jaringan. Yang pertama adalah menjaga kerahasiaan data pengguna, yang kedua tidak menyalahgunakan akses, yang ketiga bersikap netral dalam konteks internal, lalu yang keempat adalah melaporkan pelanggaran sistem kepada pihak yang memiliki wewenang di lingkungan maupun di
suatu perusahaan. Lalu isu etika profesi tersebut ini cukup general, yang umum terjadi diantaranya adalah akses ilegal ke data pengguna oleh seorang administrator jaringan. Lalu yang kedua adalah mengutip atau mengintip komunikasi pribadi yang terjadi di lingkungan perusahaan maupun di swadaya masyarakat. Lalu yang ketiga, penyalahgunaan wewenang seperti melakukan yang namanya manipulasi data dan lain sebagainya. Yang keempat adalah menyembunyikan celah keamanan, yaitu membiarkan sistem yang buruk atau yang mengalami kendala. Nah, ini sangat bertentangan dengan etika dalam teknologi informasi. Lalu upaya apa saja yang diterapkan oleh etika bidang seorang administrator jaringan? Yang pertama adalah sertifikasi, seperti mengambil sertifikasi CompTIA Network Plus ataupun Cisco CCNA, ataupun sertifikasi internasional seperti ITIL. Lalu melakukan audit dan pengawasan sistem secara berkala, melakukan sosialisasi kode etik di lingkungan, dan mendorong budaya kerja yang bertanggung jawab. Lalu kesimpulan dan saran dari makalah saya ini menjelaskan tentang administrator jaringan tidak hanya dituntut ahli secara teknis, tetapi juga memiliki kesadaran etis yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Etika profesi menjadi fondasi untuk menjaga integritas, kerahasiaan, dan keamanan sistem. Oleh karena itu, perlu diterapkan prinsip etika melalui sertifikasi profesional, audit internal, dan kode etik kerja yang jelas. Organisasi juga harus mendorong budaya yang kerja yang transparan, serta memberikan pelatihan berkelanjutan agar administrator jaringan dapat mampu bekerja secara profesional, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya dalam dunia kerja teknologi informasi. Baik, sekian hasil presentasi makalah dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, udah dulu ya. Nanti hasil presentasinya kirim ke saya ya. Saya mau istirahat dulu dari siang, saya ngajar online. Kita lanjut minggu depan aja ya. Yang belum nanti. Kalau hari Jumat libur kita ganti ke hari Kamis atau nggak apa-apa. Ya. Aman kayaknya, Pak. Apa? Aman. Iya, kalau nggak Jumat Kamis kita online lagi aja. Cuma kalau sekarang saya udah lelah, udah capek dari pagi ya. Baik Pak. Pak, tapi untuk Kamis kami ada mata kuliah Pak, pendidikan kewarganegaraan. Jam? Kelas malam juga Pak. Ya udah Karena diatur time-nya lah. Kalau Jumat libur kan masa dipaksain, nggak enak yang liburan kan. Kalau Bapak berkenan online nggak apa-apa Pak, kami kurang 4 orang Pak yang belum presentasi Pak. Hari Jumat ya? Siap Pak. Iya, nah kita atur aja nanti malam nggak apa-apa lah kalau emang online sih. Ya? Baik Pak, terima kasih Pak. Tapi disiapin, jangan nggak online. Jangan offline lah. Ya? Baik Pak, baik. Oke, makasih ya. Sampai ketemu minggu depan ya. Baik Pak. Saya izin live ya. Baik, Pak. Baik, Pak.